Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pasca diberhentikan, para mantan pegawai KPK terus berupaya mengajukan gugatan. Terlebih adanya temuan dugaan maladministrasi dan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan. Lantas seperti apa cerita para mantan pegawai KPK yang telah diberhentikan? Berikut penelusuran tim Delik RCTI dalam Akhir Drama TWK. KPK telah secara resmi memberhentikan ke-57 pegawainya yang dinyatakan tidak lolos alih status ASN melalui tes wawasan kebangsaan pada 30 September 2021. Pasca pemberhentian tersebut, sejumlah pihak mulai mengkhawatirkan nasib pemberantasan korupsi oleh KPK ke depan. Kita tidak perlu berharap banyak bahwa KPK ini ke depan betul-betul akan menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi kita. Terlebih di antara nama-nama mantan pegawai KPK yang diberhentikan merupakan penyidik maupun penyelidik senior yang pernah menangani kasus korupsi besar. Ya, ICW sudah tidak punya harapan lagi kepada KPK karena kondisinya sudah begitu parah, baik dari ranah penindakannya, pengelolaan internal lembaga, dan juga integritas sejumlah pimpinan KPK. Ditambah dengan kondisi hari ini, pasca pemberhentian 56 pegawai KPK. ICW memandang KPK hari ini seperti dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mengakomodir niat buruk mereka dan keinginan untuk semakin memperlemah KPK itu sendiri. Meski KPK telah menganggap pemberhentian 57 mantan pegawai KPK sudah final, namun sejumlah pegiat anti korupsi mendesak pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, untuk segera mengambil sikap terkait adanya dugaan pelanggaran dalam proses TWK. Diketahui Ombudsman maupun Komnas HAM menemukan sejumlah maladministrasi dan juga pelanggaran HAM dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Sehingga kedua lembaga tersebut mengirim sejumlah rekomendasi kepada Presiden. Salah satunya meminta agar Presiden Joko Widodo memulihkan kembali status dan mengangkat 57 pegawai KPK sebagai ASN. Seluruh putusan tersebut bermuara pada Presiden Joko Widodo. Sampai detik ini Presiden belum mengeluarkan sikap. Meskipun di waktu yang sama, Kapolri mengatakan sudah berkirim surat kepada Presiden dan Presiden menyetujui mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN di kepolisian. Namun rasanya seluruh perlawanan hukum yang telah dilakukan, baik Mahkamah Agung, Ombudsman, dan juga Komnas HAM, bermuara pada Presiden. Semua temuan itu mengarah pada Presiden. Di tengah memanasnya polemik pemberhentian 57 pegawai KPK, kini semua pihak tengah menanti sikap Presiden Joko Widodo untuk menengahi persoalan ini. Iya, karena sampai hari ini kita belum melihat sama sekali statement Presiden terkait kekisruhan proses TWK ini. Bahkan ketika sudah dipecat ya per 30 September kemarin, Presiden belum bersikap. Polemik tes wawasan kebangsaan sendiri telah mengemuka sejak Mei 2021. Saat diumumkan ada 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos alih status ASN. Saat itu Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hasil tes wawasan kebangsaan tidak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai KPK yang tidak lolos. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Namun berbeda dengan pernyataan sebelumnya, kali ini Presiden Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, pengamat hukum Ferry Amsari menilai polemik ini hanya bisa diredam menunggu sikap Presiden Joko Widodo. Mestinya memang Presiden tampil ke depan menyelesaikan ini agar kemudian tidak ada kesemberautan dalam proses penyelesaian kasus 57 orang ini ya.
Ketika korupsi sudah sangat mengakar di negeri ini, maka lahirnya KPK merupakan amanat reformasi yang menginginkan Indonesia bebas dari korupsi. Karena itu seluruh elemen masyarakat harus dapat menjaga KPK sebagai rumah bersama agar senantiasa selaras dengan cita-cita reformasi menciptakan bangsa yang anti korupsi. KPK lahir dari semangat reformasi yang ingin mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Karena itu KPK harus terus diperkuat dan segala upaya pelemahan terhadap KPK harus dilawan. Demikian Delik edisi hari ini. Saya Luis Ayu, terima kasih dan sampai jumpa.